kewajiban yang kita lakukan saat ini untuk kemajuan generasi-generasi penerus. Jelajah jalur rempah ke Sumatera Utara. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, selamat pulang, tidak ada apa-apa di jalan, dan sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan. Oke. Lawatan budaya. Halo teman-teman, kami dari Rangkang Sastra Biren sedang melakukan lawatan budaya jejak tradisi Aceh Sumut, Jelajah Rempah. Jadi kami di sini sedang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Pasar Panggururat, Samosir. Apa sedang kita cari, Nur? Oke Bang Ja, jadi kita sedang mencari sebuah rempah yang sangat khas dan fenomenal di Samosir ini. Nah, kalau kawan-kawan penasaran dan ingin tahu, yuk ikut kami. Oke. Bu, ini andaliman bukan? Iya. Ini fungsinya untuk apa nih? Untuk diarsik sama pinadar. Itu khas Batak. Rempah Dari khas Batak, Bu ya. Sumatera, iya. Ini fungsinya nih untuk masak. Untuk memasak, pewangi arsik, pewangi pinadar. Pinadar itu kan ayam dipanggang. Oh, makanan khas Khas Samosir. Samosir. Iya. Berarti ini tumbuhnya khusus di sini, Bu? Iya. Tempat-tempat lain nggak ada dia? Nggak ada, cuma di sini aja yang kenal ini. Mahal nggak nih, Bu? Kalau sekarang mahalnya 80 lah 1 kilo. Kalau ngambil 1 kilo. Oh, kalau satu Iya. onnya berapa, Bu? Kalau 1 onnya ya kita bikinlah 10.000 karena 1 on. Karena sedikit. Ditanam nih, Bu? Iya, ada pokoknya tapi berduri. Kita tanam sendiri atau di hutan? Ditanam sendirilah tapi di hutan. Seperti pohon lada juga, Bu ya. Iya. Ibu, ini andalimannya kalau memang lagi mahal sampai berapaan, Bu? Sampai 400 itu kalau di bulan 12 pas tahun baru. Itu kan perlu sampai 600. Lumayan juga Iya. nih. Dia ada jenisnya, Bu, misalnya andaliman A. Nggak ada. Nggak ada. Ini khusus. Khusus dia. Iya. Itulah nenek moyang kami dulu tahu ini bumbu-bumbu, rempah-rempah untuk pinadar arsik. Tanpa ini nggak enak arsik. Iya.
adik-adik yang saya hormati, jadi kalau kita sekarang berada di lokasi patung Menara Sigale-Gale. Jadi ini patung Menara Sigale-Gale, asal-usulnya atau sejarahnya di patung Menara Sigale-Gale. Pada zaman dahulu di wilayah Pulau Samosir ini, ada dulu seorang raja yang bernama Raja Rahat. Jadi Raja Rahat itu ada mempunyai seorang anak tunggal namanya Si Manggale. Menjelang dewasa anaknya Si Manggale pada suatu saat ikut berperang memperluas wilayah kerajaan orang tuanya. Tapi begitu anaknya Si Manggale ikut dalam peperangan itu, anaknya meninggal. Jenazahnya juga tidak diketemukan, jadi hilang tanpa jejak. Jadi bagaimana caranya biar raja jangan terus menerus seperti itu? Tanpa tidak diketahui raja itu dibentuk satu kiraan atau patung yang kira-kira persis mirip seperti wajah anaknya. Jadi kira-kira seperti patung inilah dulu wajah anaknya Si Manggale semasa hidupnya. Sebenarnya ini ada dua versi cerita Sigale-Gale ini. Kalau versi pertama, begitu Raja Tari sudah menyaksikan itu patungnya itu menari selama 7 hari 7 malam, raja itu memerintahkan serdadunya biar dicari jurang yang benar-benar sangat dalam yang susah ditempuh seseorang. Begitu jurangnya sudah jumpa, raja itu langsung turun ke lapangan dan patung aslinya dibawa. Raja itu langsung memegang patungnya dan dijatuhkan ke jurang itu. Dengan artinya raja itu membuat seperti itu. Permintaan raja itu cukuplah raja itu yang menerima kenyataan hidup yang pahit seperti itu. Kalau boleh harapan raja itu kalau masih posisi lajang selalu itu dimakamkan di samping sungai, yang sungainya itu akhirnya jalan. Jadi artinya kalaupun dibawa biar aja, jangan ada yang terjadi seperti itu. Itulah versi pertama. Kalau versi kedua, ada dulu istilahnya orang Batak punya menantu di Belanda, jadi dibawa ke sana itu patungnya dan sampai sekarang tidak ada ketahuan lebih banyak itu dikembalikan. Jadi itulah kalau cerita aslinya.
teman-teman, saat ini kita sedang berada di stasiun kereta Tebing Tinggi yang merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Utara ini. Ini merupakan stasiun yang sudah berumur 100 tahun dan merupakan peninggalan Belanda. Di untuk kawan-kawan yang ingin tahu lebih lanjut tentang stasiun ini, ayo mari kita ke dalam. Teman-teman, saat ini kita sedang bersama Bapak pemandu kita di sini. Jadi Bapak, ya, ini Bapak ini, kami pasang di sini Pak. Tahun berapa nih didirikan stasiun ini Pak? Kalau untuk masalah tahunnya sih saya kurang jelas. Yang jelasnya mungkin sekitar 1800-an. Mau Pak ya? Dari zaman Belanda dulu kan. Jadi dari zaman Belanda dulu mungkin terus transformasi ke pemerintahan Indonesia dulu tetap juga difungsikan seperti sedia kala. Yang mana bangunan ini untuk mekanik ataupun bengkel perbaikan lok. Seperti itu Pak. Biasanya sering digunakan untuk apa aja nih Pak sama Ya, Belanda dulu Pak? aktivitasnya dulu sih ya untuk perbaikan lok ya, yang digunakan untuk menarik angkut barang pada gerbong-gerbong. Kalau zaman dulu kan gerbong nggak ada untuk penumpang. Kalau dulu kan hanya untuk mengangkut hasil bumi aja dulu kan. Nah, seperti hasil kelapa sawit, nanas, kan seperti itu kan kalau dulu. Di sana tuh Pak ada meja bundar kalau nggak salah Pak ya? Ya, meja itu digunakan putar, untuk apa tuh Pak? meja putar ini? lok itu tugasnya misalnya lok tadi masih di jalurnya, mungkin rusak, jadi dia masuk ke rawat inap lah gitu kan. Nah, jadi dia setelah itu gimana supaya masuk ke gedung ini, dibuatlah meja putar tadi, diposisikan pas distablingkan. Kalau untuk di bahasa di kereta api namanya distablingkan di tempatnya, barulah petugasnya memperbaiki. Ini bisa dikatakan ini masih murni semua atau Masih ada- murni Pak, kalau untuk bangunan ada? ini masih murni. Kalau ini namanya dipo. Dipo. DIPPO. Dipo. Dipo. Kalau untuk di kereta api namanya dipo. Dipo mekanik sarana. Kalau untuk bahasa apanya skowing. Itulah dia. Kalau untuk yang ini Pak masih hidup atau gimana Pak? Untuk sekarang ini walaupun dia nggak difungsikan kembali, tapi kita tetap adakan perawatan berkala, tetap berfungsi. Walaupun nggak difungsikan lagi, tapi masih berfungsi, masih baik lah keadaan. Jadi kalau ini namanya gerbong penolong. Tugas dan fungsinya dia misalnya gini, ada lok ataupun rangkaian di perlintasan. Kalau kita bilang kalau di jalan raya di tengah jalan rusak gitu. Mereka lah sebagai apanya? penderek gitu Jawa. Dan membawa peralatan yang diperlukan untuk apa yang akan diperbaiki. Medis lah Pak ya? Iya, peralatannya semua. Misalnya kita perlu mesin las, ya kan? Diangkatlah kemari. Nah, gerbong penolong itu kan? Iya. Gerbong penolong. Itu memang kosong kayak gini ya Pak? Sebenarnya sih enggak kosong, ada sih semua. Cuman mungkin hari itu kan karena ada sedikit karena nggak dipakai aja ambil aja. Selamat pagi teman-teman. Kalau kemarin kita telah melakukan sebuah ekspedisi, sebuah rempah yang sangat luar biasa dari Pulau Samosir. Nah, hari ini kami dari tim Lawatan Budaya Rangkang Sastra telah berada di Kota Medan. Benar seperti itu Bang Arjal? Benar sekali Husnul. Jadi hari ini kami akan coba menelusuri heroiknya rempah barus yang memang menjadi tanaman etnik masyarakat Sumatera Utara. Tanaman ini sudah digunakan sejak lama sekali. Benar seperti itu Husnul? Ya, benar sekali. Nama tanamannya adalah etnobotani. Jadi tanaman etnobotani ini tidak hanya digunakan untuk obat-obatan saja, juga digunakan sebagai bahan makanan, sebagai bahan untuk obat kecantikan, bahkan juga dijadikan sebagai bahan untuk spiritual. Ritual ya. Ya, perlu kawan-kawan ketahui bahwasanya
pohon barus ini hanya tersisa di Desa Siordang, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang berkontur dataran tinggi dan terancam punah. Seperti itu, Bang Ria. Jadi beberapa waktu lalu juga pernah diadakan seminar tentang tanaman dan pohon di Universitas Negeri Medan. Tanamannya didatangkan langsung dari Aceh Singkil. Oh, Aceh Singkil, Aceh ya. Yuk, mari kita coba telusuri di pasar yang ada di sekitar sini. Mari. Yuk, let's go. Dalam sejarah kita, pengaruh Aceh itu besar dulu ya. Dulu, sekarang habis. Ya. Dulu itu besar, jadi bukan hanya Sumatera Utara. Asia Tenggara itu bagian dari wilayah Aceh. Dari sampai Johor, Patani. Ya memang dalam sejarah ya biasalah namanya. Dominasi, ada ekspansi, ada penghancuran segala macam. Kalau kemari dulu memang mengusir Portugis. Portugis kan musuhnya Aceh. Jadi Aceh melebarkan kekuasaan ke sini dalam rangka mengusir Portugis di Aru dan Pasai. Makanya diusir sekalian untuk mengislamkan, gitu ya. Bagaimana mengeksekusi menyelamatkan ya harus hilir dan hulu. Hulu itu biasa produsen, ya. Bagaimana supaya petani hidup, petani rempah ini ya harus diekspor. Makanya kenapa rempah heboh? Harganya mahal. Tadi saya baru baca literatur mengenai sejarah Asia Tenggara. Kapan sih awalnya pengaruh Asia orang-orang luar negeri itu ke Selat Malaka Asia Tenggara? Kapan mulai ada perdagangan? Itu abad ketiga Masehi itu orang-orang Cina udah nyari cengkeh gitu. Itu jalur pantai ya, dari Tanah Karo ngikutin itu ke pantai. Tapi ada juga nanti yang lewat Sungai Belawan. Nah, jadi sungai besarnya kan ada Sungai Deli, Sungai Belawan. Sungai Belawan itu di hulunya itu di daerah Sibolangit sekarang, yang ada danau 7 warna apa di sana. Ya, tempat pramuka itu di atas. Itu kalau diikuti Sungai Belawan itu terus nanti sampai ke Sunggal. Pamtirta Nadi sekarang kalau ada Sunggal itu ada Istana Raja Sunggal dulu. Nah, itulah jalur perdagangan. Itu yang ke sini. Kalau yang ke arah ke Langkat itu dia ke Binjai nanti. Ya, Binjai kemudian sampai ke Tanjung Pura. Ya, makanya ada Titi Pelawi kalau kalian sering lewat mau ke Aceh. Ada Titi Pelawi itu Sembiring Pelawi itu orang Karo. Itu jalur bisnisnya orang Karo dari gunung ke Selat Malaka. Dia bahkan bawa ternak juga, itu bukan hanya rempah-rempah. Jadi jalurnya ke situ ya, sampai ke Selat Malaka. Jadi nggak heran kalau di setiap pertemuan anak sungai ada ramai bandar dan pasti ada penguasa di situ. Itulah di pantai timur ya, jalur rempah tadi. Nah, kalau di pantai barat tadi kan sudah disinggung ya, dari hulunya itu produsennya adalah daerah pegunungan pedalaman di Kabupaten Humbang lah sekarang, dan Pak itu Pak Barat, Dairi itu banyak dari Gambir. Itulah Barus dulu, bukan Barus ya sekarang. Yang sekarang Barus dulu barangkali yang Bongal itu. Karena ada penemuan arkeologi yang terbaru dan saya udah ikut menetap menjadi cagar budaya. Itu ada koin Abbasiyah, dinasti Abbasid ya, sekitar abad ke-8 Masehi. Itu fix ya, data sejarah. Ada uang Abbasiyah di sana. Di samping itu ada yang lain-lain, makam, ada tempat penyulingan resin ekstrak kapur barus. Jadi sepertinya analisis awalnya itu Bongal itu udah menjadi tempat industri. Ada juga emas, serpian emas. Ada sisa bangkai kapal kayu segini panjang. Cukup lengkap semuanya, tapi masih awal. Bagaimana petani itu menderes kapur barus pokok dan ada kristalnya. Jadi 4 tahun yang lalu 2014 ya saya ke sana, itu masih ada pokok kapur 100 tahun nggak cukup.
sekarang dari Tebang, tapi ada yang 70 tahun dan beberapa. Jadi penghasil kapur barus itu di daerah Kecamatan Manduamas sekarang, bukan di Kota Barusnya, nggak ada. Jadi barus ini juga didapatkan disebutkan Pasai ya, Pasai juga pengekspor barus, Aru juga. Jadi kan kita pikir apa di Aceh pokoknya nggak ada. Cuman para pedagang tuh bawa tuh ke pantai itu diekspor, ke Aru, ke Bandar Barus. Tapi pokoknya itu nggak di situ, kampernya itu di pegunungan, di daerah Manduamas itu. Dan kapur barus jangan kita pikirkan yang beli di kapur putih-putih itu Pak. di Indomaret ya. Walaupun ditebang itu pokok kapur barus udah lama mati, itu mesti ngeluari apa? Getahnya, wanginya luar biasa, wangi. Ya, saya cerita dulu itu ya. Iya Pak. Nah, sedihnya sekarang pokok kapur barus ini bukan di deresnya untuk kapur barus. Udah dulu dikenal sampai Mesir kan untuk mumi, ya, sampai disebut dalam Al-Quran ya kalau nggak salah itu kapura ya. Ada tuh untuk mengawetkan mayat tuh disebut tuh, ada hadisnya tuh, Nabi nyuruhnya tuh ya, dikasih kapura sampai seperti itu. Terus pertanyaan, apa betul kapurnya dari barus? Iya. Nah, karena Cina juga penghasil, Brunei juga ada. Betul, Cina penghasil, Brunei ada. Tapi yang paling tinggi kualitasnya adalah dari pokoknya di daerah barus sekarang. Iya. Di Tapteng itu udah diuji. Ini adalah kristal dari pohon kamper yang diambil dari Manduamas, Tapel Tengah. Asalnya ini dari pokok yang usianya 70 tahun lebih. Jadi dideres lah kalau bahasa kita, keluarlah getahnya, kemudian ditampung di sini dan lama-lama jadi kristal. Ya, dulu di zaman dulu inilah yang dicari oleh pedang-pedang dari luar negeri, dari ribuan kilometer yang mengarungi laut mencari ini. Ya, mencari ini karena bukan hanya untuk membalsem mayat Firaun, tapi untuk obat juga, untuk kosmetik segala macam ya. Nah, sekarang sayangnya pokok kapur barus itu sekarang hanya ditebang untuk dibuat kusen pintu. Untuk buat rumah. Nah, itu Alih fungsi. jadi sedih kita ya, padahal dulu gara-gara inilah negeri kita dikenal di seluruh dunia dulu. Seluruh dunia tahu barus itu. Ya, barosai kata orang Cina. Ya. Baros ya, baros atau orang Portugis baros.
cek awalnya kita dulu coba, wah enak nih badan, seger gitu. Coba dengan kawan-kawan, tes, wah enak nih. Nah, kemudian kita coba model pakai aren sama tidak pakai campuran gula. Tes lagi. Enaknya ada beberapa orang mengatakan enak, baru kita mulai. Kita mulai lewat kemasan botol kemarin, kemasan botol dari 17 racikan rempah tadi. Jual secara lewat Facebook, lewat WA, lewat inilah Instagram. Nah, banyak yang pesan. Kemudian setelah itu kita berpikir lagi ini gimana nih ya kalau dicampur dengan unsur lain dari rempah ini, misalnya kopi. Nah, sebelum kita uji kita jual kita tawarkan rempah, kita uji dulu kopi. Jadi racikan berdasarkan rempah tadi kita racik lagi dengan kopi. Dan beberapa orang kita minta testimoni dan verifikasi. Berakhirlah waktu itu di tanggal 17 Agustus itu di sini. Ini dia. 17 Agustus 2021 kita buatlah waktu rempah. Kita racikan rempah dan juga kopi. Ini kita sedang berada di museum kota Cina, Pak ya? Ya benar, Museum Situs Kota Cina. Sama narasumber kita, siapa namanya, Pak? Pak Ade. Pak Ade. Jadi Bapak Ade, untuk apa dibangun museum ini, Pak? Barang-barang yang terdapat di situs ini diletakkan di dalam. Biar Supaya diketahui, oh ya, terutama bisa dirawat, bisa terawat, dan bisa diketahui oleh masyarakat. Ini punya pemerintah atau pribadi, Pak? Ini punya pribadi oleh Pak Iwan sendiri. Ya Bapak Iwan. Pak Iwan, Suri Dr. Iwan Sari. Jadi semua peninggalan di sini ini banyak yang masih murni, Pak? Asli murni. Asli murni. Asli murni. Dapat dari bawah tanah. Kedalaman yang 1 meter, setengah meter. Memang sengaja dicari atau memang dapat sama masyarakat setempat, Pak? Ada sebagian dapat oleh masyarakat ketika dia membuat sumur atau bikin pondasi atau gimana tadi, kan gitu. Apa yang dilakukannya lah itu penggorengan tadi ada terdapat benda-benda ini. Dibuka untuk umum nih, Pak? Ya dibuka memang untuk umum. Kita ke dalam aja, Pak. Bisa, Pak? Langsung lihat rempahnya, Pak. Iya, saya dapat satu tadi rempah-rempah yang kita buat. Saya dicocokkan. Ayah, anak sekolah bahwa dulu tujuan mereka kemari hanya berdagang. Dari kita rempah-rempah, dari mereka itu seperti tikar, keramik. Ini cendana ini jenis apa nih, Pak? Ini cendana. Rempah juga dia, Pak? Dia termasuk juga ini pengaruh apa juga dalam cendana ini kan termasuk juga. Ini Dapur baru. dapur baru nih? Iya. Pokoknya, Pak? Iya, pokoknya iya benar-benar. Terus kita daunnya nih. Nah, gitu. Tumbuh di sini nggak dia, Pak? Kalau dari sini nggak baru sebenarnya. Baru ya? Iya. Kita kirim kepada mereka kemarin. Dia nggak ada bau, Pak? Nggak ada bau. Rupanya kalau baru sini ketika zaman itu bisa mengeluarkan manusia yang sendiri. Itu udah lah sendiri. Bilang seperti itu. Itu mungkin ada di sana yang encer ya. Encer apa? Iya. Bentuk aslinya tuh Iya, bentuk asli. encer atau Encer. Ah, ini kan agak encer ya? Ini mungkin hanya lah yang begini. Inilah yang aslinya. Satu kali. Ini diminum. Ini getahnya, Pak? Iya, getah sini. Jadi kalau yang sekarang itu adalah kimia yang mematikan serangga kan. Jadi ini bisa cuma mengawetkan. Nah, ini bisa juga. Ini damar, Pak? Nah, ini damar. Bisa dipegang, Pak? Bisa, kita namanya kita damar. Ya, Kita damar? Iya. Ini fungsinya apa, Pak? Ya, ini Pak, yang fungsinya seperti itu. Dia ada apa semua kan? Sebenarnya. Masuk rempah juga dia, Pak? Masuk juga ada dia. Ini baunya kayak gini, teman. Ya, ini nggak ada bau. Nggak ada bau. Cuman kalau ada pembakaran itu jadi bau kan. Ya, kita damar.